Shalom, sahabat-sahabat Pastor Corner yang dikasihi Tuhan. Ada seorang tukang roti di sebuah desa yang hidup bersama dengan istrinya yang lemah lembut dan menaruh perhatian banyak orang. Keduanya tidak punya anak, tetapi tukang roti ini sangat mencintai istrinya dan istrinya sangat menghargai ketulusan cinta suaminya. Sampai suatu ketika malapetaka terjadi dalam rumah tangga mereka. Ketika tukang roti ini pulang ke rumah, dia sangat kaget karena dia menjumpai istrinya sedang selingkuh dengan pria lain. Nah, sejak itu beredar berita ke seluruh desa bahwa istri tukang roti itu selingkuh. Orang-orang desa menyarankan agar tukang roti itu menceraikan istrinya. Tetapi tukang roti ini tidak menceraikan istrinya, menerima istrinya dan menjalani hidup apa adanya. Benarkah bahwa tukang roti ini bisa menerima kenyataan luka hatinya? Sebenarnya tidak. Dia lebih mencoba berdamai dengan kenyataan, tapi setiap kali dia ingat perbuatan istrinya, maka hatinya seperti ditanam paksa kerikil-kerikil kecil. Setiap kali ingat kerikil yang satu ditanamkan dalam hatinya terus-terus, dan itu membuat berat hati dan pikirannya. Beban yang begitu berat membuat dia berjalan juga tidak semangat, tidak antusias. Begitu lelah dan akhirnya dia tidak kuat. Lalu dia berdoa, bertanya, meminta pertolongan Tuhan. Dan malaikat datang menjumpai tukang roti ini. Lalu malaikat mengatakan bahwa yang bisa mengangkat, mengeluarkan kerikil-kerikil yang ada dalam hati dan pikirannya adalah jikalau tukang roti ini punya mata yang ajaib. Dengan mata yang ajaib, maka tukang roti ini bisa melihat istrinya itu dari perspektif yang berbeda. Yang betul-betul tidak lagi membenci, tetapi justru mengasihinya. Mendengar itu, maka tukang roti mengatakan bahwa ya tidak mungkin. Karena peristiwa kelam yang sudah terjadi tidak mungkin dihapuskan. Tapi malaikat mengatakan, peristiwa kelam memang tidak mungkin hilang, tetapi hati bisa diubahkan sehingga luka bisa sembuhkan dan kerikil-kerikil itu bisa dikeluarkan. Lega, plong, jikalau punya mata yang ajaib. Tapi bagaimana caranya? Tanya si tukang roti. Berdoa dan memintalah pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mata ajaib. Dan tukang roti ini berdoa meminta pada Tuhan dan Tuhan pun memberikan mata yang ajaib. Setiap kali tukang roti ini melihat istrinya, maka yang muncul bukan kebencian. Yang muncul adalah rasa sayang. Saat itu justru dia diingatkan tentang perbuatan-perbuatan baik istrinya. Istrinya yang pintar masak, istrinya yang selalu memberikan kado ulang tahun pada saat dia berulang tahun, istri yang peduli kepada orang tuanya, dan kebaikan-kebaikan positif lainnya. Sejak dengan mata yang ajaib, maka relasi hubungan rumah tangga mereka kembali normal. Mereka kembali menjalani dengan baik, hidup bahagia. Sahabat-sahabat Pastor Corner yang kasih Tuhan, memaafkan itu tidak mudah, memaafkan itu sulit. Apalagi kalau kita berurusan dengan orang-orang menyakiti hati kita, yang mau menang sendiri dan menang sendiri. Tidak ada niat buat kita untuk memaafkan, apalagi mengampuni. Hal yang sama juga kita temukan di dalam bacaan kita di Kejadian pasal 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Sahabat-sahabat Pastor Corner yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yusuf sebagai penguasa muda di Mesir saat itu, dia punya banyak kesempatan, punya banyak peluang untuk membalaskan sakit hati kepada saudara-saudaranya yang telah menjual, membuang. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Justru Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Justru Yusuf ingin menolong saudara-saudaranya. Bahkan sebaliknya, justru saudara-saudaranya karena memang merasa bersalah. Bersalah kepada Yusuf, bersalah juga kepada Yakub orang tuanya, maka mereka diliputi oleh perasaan ketakutan. Oleh karena itu, maka Yesus mengatakan, jangan takut.
Kita menemukan 2 kali Yusuf mengatakan di dalam ayat 19, janganlah takut. Dan ayat 21, janganlah takut. Artinya bahwa Yusuf mau menenangkan hati dan pikiran, perasaan dari saudara yang tidak tenang karena perbuatan salah. Yusuf bisa memaafkan sekalipun sulit. Pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga Yusuf bisa memaafkan sekalipun sulit? Karena Yusuf melihat bahwa apa yang dialami sekalipun pahit, sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun bentuk penderitaan, walaupun saudaranya mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka kebaikan. Semua dalam rancangan Allah, sesuatu yang baik bukan hanya buat Yusuf, tetapi juga buat bangsanya. Justru lewat pengalaman hidup yang pahit itulah, ketika Yusuf boleh diizinkan, maka pada akhirnya bangsa Israel diselamatkan dari bencana kelaparan. Sahabat-sahabat GK Poster yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita, yang mungkin saat ini kita punya persoalan, punya relasi yang tidak baik, punya hubungan tidak baik dengan siapapun yang sering menyakiti diri kita. Mari kita belajar seperti Yusuf. Yang pertama, belajarlah berdamai dengan Allah sebagai sumber kekuatan dan keberanian, sehingga kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Dan yang kedua, lihatlah persoalan dengan mata ajaib dari Tuhan. Seperti tukang roti, seperti Yusuf. Karena dengan mata yang ajaib, dengan perspektif yang berbeda, maka kita bisa tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Dengan demikian hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita menjadi berkat buat yang lain juga. Tuhan berkati. Amin.